Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil percobaan praktikum kimia fisik lanjut dengan judul percobaan sistem Turner cair-cair. Pada percobaan ini ada dua tujuan utama. Yang pertama, mahasiswa mampu menggambarkan diagram sistem Turner cair-cair antara air, kloroform, dan asam asetat. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan garis dasi atau tie line. Untuk landasan teorinya, sistem Turner cair-cair itu sistem yang terdiri dari tiga komponen berbeda yang dimana bercampur untuk membentuk suatu campuran yang homogen atau heterogen. Sistem Turner ini juga sering digunakan dalam formulasi seperti dalam campuran untuk membentuk shortening. Diagram Turner biasa juga berhubungan keseimbangan fasa di dalam suatu sistem tiga komponen. Untuk alat dan bahannya akan dipresentasikan oleh Yeni Ariska. Kepada Yeni dipersilahkan. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan digunakan, di mana terdiri dari batang pengaduk yang digunakan untuk pengaduk larutan, buret yang digunakan untuk mentitrasi larutan, labu pisah yang digunakan untuk memisahkan larutan yang terdiri dari dua fasa, gelas kimia yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak larutan yang akan diambil, labu col- selanjutnya adalah kaca arloji, Erlenmeyer yang digunakan untuk sebagai wadah untuk titrasi, pipet tetes yang digunakan untuk mengambil larutan, dan juga dengan sudip, dan juga klem sebagai tempat untuk buret. Adapun bahan yang digunakan yaitu terdiri dari aqueous, asam asetat, kloroform, dan juga NaOH, di mana NaOH ini berfungsi untuk sebagai pelarut untuk mentitrasi aqueous, asam asetat, dan juga kloroform. Untuk bagian skema kerja, bagian A itu akan dipresentasikan oleh Bang Paris. Kepada Bang Paris dipersilahkan. Baiklah, sini ada skema kerja A, sistem Turner cair-cair. Yang pertama, disediakan dua buah buret untuk yang berisikan masing-masing air dan kloroform. Setelah itu, eh, dibuat 4 komposisi air kloroform dalam 4 buah Erlenmeyer dengan perbandingan pertama 50% air dan 20% kloroform atau 4 gram air ditambah 1 gram kloroform. Yang kedua 60% air, 40% kloroform atau 3 gram air tambah 2 gram kloroform. Yang ketiga ada 40% air dan 60% kloroform atau 2 gram air ditambah 2 gram kloroform. Dan yang keempat 20% air dan 80% kloroform atau 1 gram air, di mana cetak sampai ke kekeruhannya menghilang. Setelah itu dicatat. Setelah itu selanjutnya Setelah itu dicatat volume sama asetat yang diperlukan untuk campuran satu. Dilakukan hal yang sama untuk campuran 2, 3, dan 4. Untuk skema kerja bagian B akan dijelaskan oleh pada Salsabila dipersilahkan. Selanjutnya yaitu terdapat skema kerja pembuatan garis dasi. Pertama yaitu dua buah Erlenmeyer ditimbang, lalu dimasukkan air dan kloroform, lalu ditambahkan dengan 1 gram asetat. Kemudian dilakukan pengocokan hingga terjadi kesetimbangan. Lalu dilakukan pemisahan kedua larutan tersebut, terdapat L1 dan L2. Lalu dimasukkan
L1 pada Erlenmeyer pertama dan L2 pada Erlenmeyer kedua. Dan dilakukan penimbangan lagi. Lalu NaOH dimasukkan ke dalam buret dan dilakukan titrasi kedua L1 dan L2 tadi. Ini adalah hasil titrasinya. Oke, untuk selanjutnya bagian hasil dan pembahasan pada tabel 1 dan tabel 2 akan dipresentasikan oleh Murpia. Pada Murpia dipersilakan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana pada tabel 1 komposisi air, asam asetat dan kloroform, di mana pada Erlenmeyer 1 itu volume airnya 6 mili dan pada Erlenmeyer kedua itu 7 mili, ketiga 8 mili, dan keempat 9 mili. Selanjutnya ada volume asam asetat, di mana eh, pada tabung 1 Erlenmeyer itu 4 mili, kedua 3 mili, ketiga 2 mili, dan keempat 1 mili. Selanjutnya ada volume kloroform, di mana Erlenmeyer pertama itu 5,0 mili, kedua 5,5, ketiga 6,25 mili, keempat ada 7,23 mili. Selanjutnya ada tabel kedua, di mana penentuan massa air, asam asetat, dan kloroform. Pada Erlenmeyer pertama, massa air di mana 6 gram, kedua 7 gram, ketiga 8 gram, dan keempat 9 gram. Selanjutnya ada massa asam asetat, di mana pada Erlenmeyer pertama itu ada 4,2 gram, kedua ada 3,15 gram, ketiga ada 2,91 gram, keempat ada 1,05 gram. Selanjutnya ada massa kloroform, di mana pada Erlenmeyer pertama itu 7,45 gram, kedua 8,195 gram, 0,3125 gram, keempat 10,7727 gram. Untuk hasil dan pembahasan pada tabel 3 dan tabel 4 akan dipresentasikan oleh Muhammad Ramzi. Kepada Muhammad Ramzi dipersilakan. Baiklah, pada tabel ketiga yaitu penentuan mol air, asam asetat, dan kloroform. Pada mol air yaitu pada elemen 1 yaitu 0,333, pada elemen kedua yaitu 0,38, pada elemen ketiga yaitu 0,444, dan pada elemen keempat yaitu 0,5. Selanjutnya pada mol asam asetat yaitu elemen 1 yaitu 0,07, elemen kedua 0,0525, elemen 3 0,035, dan elemen keempat yaitu 0,0175. Dan pada mol kloroform yaitu elemen 1 yaitu 0,0623, elemen kedua yaitu 0,0685, elemen 3 0,079, dan elemen keempat yaitu 0,09901. Selanjutnya pada tabel keempat yaitu penentuan fraksi mol air, asam asetat, dan kloroform yaitu pada air pada elemen 1 yaitu 0,7. Baiklah, pada selanjutnya tabel keempat yaitu penentuan fraksi mol air, asam asetat, dan kloroform. Pada air yaitu elemen 1 yaitu pada air pada elemen 1 yaitu 0,7158, elemen kedua 0,7626, elemen 3 0,7974, dan pada elemen keempat yaitu 0,8229. Selanjutnya pada asam asetat yaitu pada elemen 1 yaitu 0,1, elemen ketiga 0,0628, dan pada elemen keempat yaitu 0,0288. Selanjutnya pada kloroform yaitu pada elemen 1 yaitu 0,1338, elemen kedua yaitu 0,1343, elemen ketiga yaitu 0,1397, dan yang terakhir elemen keempat 0,1482. Oke, untuk bagian diagram Turner-nya akan dipresentasikan
oleh Muhammad Awaludin. Kepada awal dipersilakan. Baiklah, untuk yang diagram Turner cair-cair ini menunjukkan hubungan antara tiga komponen dalam sistem Turner cair-cair, yaitu dengan setiap sisinya mewakili untuk yang kiri bawah yaitu air, sudut kanan bawah untuk asam asetat, dan juga yang bagian atasnya untuk kloroform. Selanjutnya untuk diagram Turner pembuatan garis dasi ini menunjukkan keseimbangan yang terjadi di antara dua fase dengan garis horizontal yang menghubungkan dua titik pada diagram Turner yang mewakili dua fase yaitu antara air dan juga asam asetat. Untuk yang diagram Turner gabungan ini menunjukkan hubungan antara tiga fase yaitu fraksi mol asam asetat, volume NaOH di bagian bawah kanan, dan juga massa NaOH di bagian sisi kiri bawah. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, di mana pada percobaan ini diperolehlah kesimpulan diagram Turner itu dapat digambarkan dengan bentuk segitiga sama sisi yang tiap puncaknya mewakili suatu komponen-komponennya. Nah, garis idasi atau tayulan itu bisa ditentukan juga berdasarkan pada keseimbangan yang terbentuk di antara dua komponen, yaitu dari air dan dari kloroform. Saran pada percobaan untuk disarankan bahwa dilakukan lagi titrasi secara teliti dan hati-hati karena akan menghasilkan hasil yang kurang akurat jika terdapat kesalahan. Ini merupakan referensi yang kami ambil. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di komen pada kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.